Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat malam guys. Di malam yang gelap gulita hitam legam ini guys, selaras dengan pencahayaannya guys yang cenderung gelap gulita guys. Hitam legam, mantap guys. Karena di malam yang gelap gulita ini, hitam legam ini, kita membicarakan tentang yaitu kaum belok. Apa guys? Kita membicarakan tentang kaum belok. Awas, waspadai kaum belok. Paham guys? Oke guys, ya. Kita akan membicarakan kaum belok yang booming di medsos guys. Rame banget guys ya. Gempar banget, heboh banget guys negara Indonesia ini guys ya. Dengan adanya kaum belok ini ya. Yaitu kaum belok yang berkenaan dengan jet pesawat pribadi atau pesawat jet pribadi dan akun Fufu Fafa. Jadi kalau sudah ada pesawat jet pribadi, otomatis ya ada Fufu Fafa guys. Fufu Fafa, Fufu Fafa. Oh itu dada ya. Ini bisa jadi loh ya. Baik yang naik jet pesawat pribadi atau yang naik pesawat jet pribadi dan yang punya akun Fufu Fafa, keduanya akan dadah. Ya begitulah guys ya, di medsos ya. Kaum belok ini perlu, wajib, patut, awas, waspadai kaum belok. Bagaimana dengan yang naik pesawat jet pribadi? Bagaimana apa yang disampaikan di medsos? Belum ada kejelasan guys. Namanya juga kaum belok. Hitam legam, gelap gulita. Untuk mencari terang benderang sangat teramat susah sekali. Sulit sekali guys. Itulah kaum belok. Lalu bagaimana dengan akun Fufu Fafa? Sama saja kaum belok. Kalau kamu mencari terang benderang di sana, tidak akan pernah berjumpa. Semuanya hitam, legam, gelap, gulita. Oke guys ya. Kita akan membahas lebih dalam kaum belok ini. Seberapa bahayanya bagi bangsa negara Indonesia. Di mana ada kaum belok, di situ pasti ada celakanya bagi bangsa dan negara. Oke guys. Dengarkan baik-baik guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys?
matamu dipakai. Ya. Sekarang pakai mata, guys. Siapakah yang naik pesawat jet pribadi? Ada yang tahu? Dan siapakah pemilik akun Fufu Fafa? Ada yang tahu? Sangat teramat gelap gulita hitam legam, guys. Tak menyerah. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai, ya. Paham, guys? Matamu dipakai, ya. Ada petunjuk-petunjuk yang mengerucut tentang pesawat jet pribadi dan tentang pemilik akun Fufu Fafa. Matamu dipakai, guys. Lihat medsos. Oke, guys. Ya. Lalu bagaimanakah pemancing ikan dalam menggunakan matanya? Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan tidak pernah ikut campur semua urusan di dalam air gelap gulita. Paham, guys? Pemancing ikan tidak pernah ikut campur semua urusan di dalam air gelap gulita. Paham, guys? Paham ya di sini ya? Kita membicarakan kaum belok, tapi pemancing ikan tidak pernah ikut campur urusan di dalam air gelap gulita. Kenapa demikian? Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Paham, guys? Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Itulah hukum yang dipatuhi oleh pemancing ikan. Pemancing ikan selalu ada jarak dengan air. Pemancing ikan selalu mengambil jarak dengan air. Itu berarti otomatis pemancing ikan selalu tidak pernah ikut campur dengan semua urusan di dalam air gelap gulita. Ya. Mau kamu naik pesawat jet pribadi dan mau kamu punya akun Fufu Fafa, bukan urusan pemancing ikan. Ya. Ingat baik-baik. Jangan salah paham. Ya. Kenapa demikian? Dengarkan baik-baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu berada di daratan tinggi terang benderang. Paham, guys? Pemancing ikan selalu berada di daratan tinggi terang benderang. Jadi nggak ada yang namanya hitam legam, gelap gulita pada pemancing ikan. Karena keberadaan pemancing ikan sudah sangat teramat, sangat jelas sekali. Selalu berada di daratan tinggi terang benderang. Semua mata tampak melihatnya. Paham ya? Beda dengan kaum belok yang berada di dalam air gelap gulita, hitam legam. Untuk mencari ada apa dengan pesawat jet pribadi,
Itu loh susahnya minta ampun. Apalagi untuk mencari siapa pemilik akun Fufufafa. Lebih susah lagi. Gelap gulita, hitam legam. Itulah yang terjadi. Makanya guys, di mana ada kaum belok, disitulah bangsa, negara pasti celaka. Ini udah hukum pasti guys. Hukum alam. Sunatullahnya itu begitu. Di mana ada kaum belok, di situ pasti bangsa negara celaka. Beda dengan di mana ada pemancing ikan. Di situ pasti selalu berada di daratan tinggi terang benderang. Tampak. Terlihat oleh semua mata. Paham ya? Ini dua hal yang bertolak belakang. Ya, dua hal yang saling kebalikan. Yang satu di dalam air gelap gulita, kaum belok. Yang satu berada di daratan tinggi terang benderang, pemancing ikan. Beda guys. Makanya kalau bangsa dan negaramu, Indonesia tercinta ini loh, yang kamu stempel dengan harga mati, layakkah, pantaskah dicintai, diberi harga mati? Kalau ingin dicintai, pantas, pastikan bangsa negaramu berada selalu di daratan tinggi terang benderang, yang semuanya dipenuhi oleh pemancing ikan. Bukan kebalikannya, dipenuhi oleh kaum belok. Hasilnya pasti celaka. Paham ya guys ya? Paham ya di sini ya? Kenapa kaum belok ini selalu berseberangan? Kenapa kaum belok ini selalu berseberangan dengan pemancing ikan? Kenapa? Dengarkan baik-baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham guys? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Itu berarti guys, bukan memegang harta, bukan memegang tahta, bukan memegang wanita, kelompok, golongan, aliran, keluarga, teman-teman, senjata, virus, bom nuklir untuk menggebuki rakyatnya. Bukan guys. Tapi yang dipegang erat-erat hanya joran pancing. Kenapa? Kenapa hanya joran pancing yang dipegang erat-erat? Karena joran pancing ini, nih, 1, tidak bercabang. 2, lurus. 3, jalan yang lurus. 4, garis yang lurus. 5, yaitu jalan yang diridhoi, bukan jalan yang sesat. Beda dengan kaum belok. Kaum belok, apa yang dipegang? Kebalikannya dari joran pancing, yaitu bercabang, tidak lurus. Itulah syirik.
musyrik, menduakan, mensekutukan zat Tuhan Allah. Makanya hasilnya beda. Jalannya gak lurus, garisnya gak lurus. Kaum belok. Yang dipegang apa? Banyak. Yang dipegang ada harta, tahta, wanita, kelompok, golongan, aliran, teman-teman, keluarga, senjata, virus, bom nuklir untuk menggebuki rakyatnya. Bahkan bukan sekedar itu, untuk menggebuki semua manusia. Kau pikir mereka menciptakan senjata, virus, bom nuklir itu apa? Untuk apa? Untuk dilempar-lempar nantinya. Lempar ke sana, lempar ke sini, lempar kemari. Kau pikir hanya disimpan itu senjata, itu virus, itu bom nuklir hanya cuma disimpan buat pajangan gitu, aksesoris? Bukan. Itu nanti untuk dilempar-lempar. Itulah kaum belok. Makanya ya, kaum belok, awas, waspadai kaum belok dalam sebuah bangsa negara. Bagaimana cara menanggulanginya? Cara menanggulangi kaum belok ini bagaimana? Jangan sekali-sekali otakmu diizinkan ada politiknya. Paham di sini ya? Jangan sekali-sekali otakmu diizinkan ada politiknya. Otak ada politiknya, walaupun sebiji zarah, wajib hukumnya tidak boleh dipercaya. Otak ada politiknya, tidak boleh dipercaya. Otak ada politiknya, tidak boleh mengatur bangsa negara. Mestinya begitu, agar kaum belok itu tidak memenuhi bangsa dan negara. Paham? Lihat, bangsa negara Indonesia penuh dengan kaum belok. Kalau sudah banyak sekali masalah sampai sejauh perjalanannya, sampai saat ini penuh masalah loh. Siapa yang celaka? Siapa yang celaka? Ya, kita semua yang celaka. Siapa yang menyebabkan celaka di sini? Ya, kita semua yang menyebabkan celaka karena kita mengizinkan otak ada politiknya, mengizinkan bangsa negara ada politiknya. Kehidupan itu ada dua pilihan loh. Kamu mau hidup sebagai kaum belok, otak ada politiknya, yaitu air, gelap gulita, hitam legam, atau kamu memilih kehidupan yang kedua di daratan tinggi, terang benderang. Tinggal pilih yang mana. Dari awal negara Indonesia tercinta ini ada sampai sekarang, itu kan dipenuhi kaum belok, yaitu memilih kehidupan air, gelap gulita, hitam legam. Penuh dengan kaum belok, hitam legam. Sekarang mau nggak Indonesia sebagaimana pemancing ikan selalu berada di daratan tinggi terang benderang? Mau nggak kehidupan seperti itu? Iya. Kalau kamu terus mengizinkan otak ada politiknya, kalau kamu terus kaum belok memenuhi bangsa dan negara, hasilnya pasti celaka. Apa yang bisa dilihat dari hitam legam gelap gulita? Dengarkan baik-baik ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu
Apakah matamu bisa melihat ikan di dalam air gelap gulita? Paham guys? Apakah matamu bisa melihat ikan di dalam air gelap gulita? Ini pertanyaan besar loh. Kalau kamu nggak bisa melihat, ngapain kamu izinkan kaum belok itu memenuhi bangsa dan negaramu? Mengapa kamu izinkan otak itu ada politiknya? Kamu aja nggak bisa melihat ikan di dalam air gelap gulita. Yang hitam legam itu loh. Nggak bisa. Pesawat jet pribadi. Bagaimana kejelasannya? Susah banget kan mencari terang benderang di situ. Bagaimana pemilik akun Fufu Fafa? Susah banget kan mencari terang benderang di situ. Ini contoh yang di masa sekarang loh. Apa mau dibahas lagi itu? Contoh yang di masa awal negara ini ada. Presiden pertama sampai presiden sekarang mau dibahas lagi. Yang lalu sebagai pengalaman yang sangat berharga, guru yang mahal harganya. Jangan terulang lagi. Sepakat? Kenapa begitu? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu melempar umpan. Apakah selalu dapat ikan? Paham guys? Pemancing ikan selalu melempar umpan. Apakah selalu dapat ikan? Itulah pengalaman, itulah guru yang sangat mahal harganya. Belajar dari situ, matamu dipakai ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Apa guys? Matamu dipakai ya. Ya. Kalau kaum belok itu hanya menghasilkan celaka pada bangsa dan negara, juga semua isinya. Ngapain kamu teruskan diizinkan? Otak ada politiknya, negara ada politiknya. Kehidupan itu ada dua. Ada di dalam air gelap gulita hitam legam, ada di daratan tinggi terang benderang. Kamu pilih yang mana? Ingat baik-baik. Ini closing guys ya. Ingat baik-baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu berhadap-hadapan. Paham guys? Pemancing ikan selalu berhadap-hadapan. Di mana ada pemancing ikan di daratan tinggi terang benderang, di situ pasti berhadap-hadapan dengan lautan, air gelap gulita, hitam legam, dengan seluruh penghuni-penghuninya. Paham guys? Mantap guys. Mantap jiwa guys. Mantap jiwa dan raga guys. Paham ya? Jadi sederhana saja guys. Mau mempertahankan kaum belok atau otak diizinkan ada politik, atau negara bangsa diizinkan ada politik, atau pindah sebagaimana pemancing ikan berada di daratan tinggi terang benderang. Kalau kamu mau pindah guys, sebagaimana pemancing ikan di daratan tinggi terang benderang, ini apa guys? Lidi. Lidi sekecil ini loh guys. Itu guys ya. Kalau ujungnya ini dikasih senar, ya,
kasih mata kail, kasih umpan, dilempar guys, itu bisa strike ikan babon, ikan monster, ikan walah, ikan apapun guys, itu bisa makan umpan. Ini bisa jadi joran pancing lidi sekecil ini guys. Apa bedanya lidi sama joran pancing? Nggak ada bedanya. Lidi ini tidak bercabang, lurus, jalan yang lurus, garis yang lurus. Enak kan? Hidup sebagaimana pemancing ikan di daratan tinggi terang benderang. Lidi pun bisa strike ikan babon. Paham arah pembicaraan ini guys? Lidi pun bisa strike ikan besar, ikan raksasa, ikan monster, megalodon. Paham arah pembicaraan ini guys? Hanya lidi loh. Tapi itu nggak akan terjadi jika bangsa dan negaramu kok izinkan ada kaum belok. Yang otaknya dipenuhi dengan politik, yang negaranya dipenuhi dengan politik. Nggak akan kamu jumpai guys. Hidup ada dua pilihan. Mau hidup di darat, di dalam air gelap gulita hitam legam, atau hidup di daratan tinggi terang benderang. Itu yang bisa saya sampaikan guys mengenai kaum belok. Awas, waspadai kaum belok dalam bangsa negara ya. Mengenai jet pesawat pribadi atau pesawat jet pribadi dan akun Fufufafa pemancing ikan tidak pernah ikut campur urusan di dalam air gelap gulita. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan tidak pernah ikut campur semua urusan di dalam air gelap gulita. Paham guys? Pemancing ikan tidak pernah ikut campur semua urusan di dalam air gelap gulita. Biarkan itu diurus oleh udang, oleh ikan teri, oleh ikan kerapu, ikan kakap, ikan baramundi, ikan betok, ikan hiu, ikan paus, ikan megalodon ya. Uruslah. Itu urusanmu kaum belok. Oke guys. Saya di konten video ini guys ya. Bila ada salah kata, salah tindakan yang disengaja maupun yang khilaf ya, tidak disengaja ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya ya guys ya. Saya memohon maaf sedalam-dalamnya ya guys ya. Semoga konten video ini tidak menyebabkan singgungan, gesekan, rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman bagi kita semuanya. Jangan sampai ya guys ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya guys. Bila ada salah kata, salah tindakan saya, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita semuanya ini belajar guys. Sampai akhir hayat. Untuk menemukan kebaikan, kebenaran, kebajikan dalam belajar itu. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini joran pancing relik Nusantara ya. Joran pancing relik Nusantara ini sangat kuat sekali guys ya. Ini joran UL ya. Lentur banget guys. Ini untuk mancing di laut luar biasa guys ya. Untuk strike ikan-ikan besar, ikan-ikan babon, ikan-ikan monster, ikan-ikan jumbo, ya ikan-ikan besar sekali ya, raksasa ikannya itu ya, megalodon, pakai joran pancing relik Nusantara guys. Capung 622 ya. Berapa LB guys? Terserah, pilihannya banyak ya. Mantap guys ya. Aku selalu menggunakan PE ini yang besar-besar ukurannya guys ya. Supaya apa?
setara dengan kekuatan joran ini. Kalau setrek ikan besar, ikannya insya Allah nggak akan lepas guys, karena PE-nya besar sekali. Ya, ingat, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu memancing ikan selalu berhadap-hadapan guys. Paham guys? Pemancing ikan selalu berhadap-hadapan. Mau perang, PE-nya harus besar, jorannya harus kuat. Ya, kalau dapat ikan raksasa nggak akan lepas. Ayo perang. Mantap jiwa guys, mantap jiwa dan raga.